Perkenalkan, saya Emilia Siasa Bulape dengan NIM 2023015002. Perkenalkan, nama saya Syafitri dengan NIM 2023015007. Saya Yori Luistia dengan NIM 2023015011. Perkenalkan, nama saya Dianti Sari dengan NIM 2023015030. Perkenalkan, saya Fauzul Kasana dengan NIM akhir 2023015031. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Kami, mahasiswa PGSD Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa, kelas 6A, mata kuliah Pendidikan Multikultural. Di video kali ini, kami akan membahas tentang kearifan lokal yang berkaitan dengan pembangunan berkelanjutan, yang bertemakan makanan khas tradisional geblek berasal dari Kabupaten Kulon Progo. Selamat menyaksikan. Kulon Progo, sebuah kabupaten yang terletak di sisi barat Yogyakarta. Dikenal sebagai daerah yang kaya akan keindahan alam, budaya, dan tradisi yang masih lestari. Dengan bentang alam pegunungan Menore, sungai-sungai yang jernih, hingga pasar-pasar tradisional yang hidup sejak pagi buta. Kulon Progo menyimpan banyak kearifan lokal yang tumbuh bersama masyarakatnya. Di tengah modernisasi, masyarakat Kulon Progo tetap menjaga identitas lokal melalui makanan, kesenian, dan nilai gotong royong. Salah satu warisan kuliner yang bertahan hingga kini adalah makanan sederhana namun penuh makna, yaitu geblek. Geblek, makanan khas Kulon Progo, pertama kali dikenal sebagai bekal para petani. Geblek dibuat di dapur-dapur desa oleh para ibu, disajikan hangat setelah suami pulang dari sawah. Diolah dengan peralatan sederhana, geblek menjadi simbol ketulusan dan kesederhanaan hidup masyarakat pedesaan. Lambat laun, geblek tak hanya jadi makanan keluarga, tetapi berkembang menjadi bagian penting dalam kegiatan sosial seperti arisan, hajatan, dan sedekahan. Kini, geblek menjadi ikon Kulon Progo, dijual di pasar tradisional, warung makan, bahkan dijadikan oleh-oleh khas daerah. Dari sebuah cemilan petani, geblek menjelma menjadi identitas budaya lokal yang mengakar kuat dalam kehidupan masyarakat Kulon Progo. Selanjutnya ada proses pembuatannya. Siapkan bahan: tepung tapioka, bawang putih, garam, air panas, dan minyak goreng. Rebus tepung tapioka di dalam air yang mendidih. Campur tepung tapioka dengan bawang putih halus dan garam. Tuangi air panas sedikit demi sedikit sambil diaduk menggunakan mesin hingga adonan kalis. Ambil adonan bentuk memanjang seperti tali, lalu putar hingga membentuk angka 8. Goreng geblek angka 8 hingga mengembang dan berwarna putih kekuningan. Tiriskan dan nikmati selagi hangat. Geblek bukan hanya produk budaya lokal, tetapi juga mengandung nilai-nilai multikultural seperti toleransi, kemandirian, dan kerjasama. Ajaran Ki Hajar Dewantara relevan di sini, seperti Ing Madia Mangunkarso, di tengah masyarakat ikut membangun semangat. Geblek adalah semangat rakyat yang terus dihidupkan. Niteni Niroke nambahi, kita bisa mempelajari cara membuat geblek dari generasi sebelumnya, menirunya dengan tekun, lalu mengembangkannya dengan inovasi
agar tetap lestari di tengah tantangan zaman. Geblek bukan hanya kenangan tetapi juga harapan. Harapan agar pendidikan tidak terlepas dari budaya dan budaya tidak terlepas dari kehidupan masyarakat. Inilah pendidikan yang berpihak pada kebudayaan seperti yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara. Peran UMKM dalam pelestarian geblek sangat penting. Para pelaku usaha mikro di Kulon Progo telah menjadikan geblek sebagai produk unggulan. Bukan hanya dijual di pasar tradisional, tetapi juga dikemas secara modern untuk oleh-oleh khas daerah. UMKM geblek menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan keluarga, dan mendorong pertumbuhan ekonomi di desa. Dari tangan-tangan rakyat kecil, tercipta kemandirian ekonomi berbasis budaya. Mari kita jaga dan lestarikan kuliner tradisional seperti geblek. Karena dari situlah kita belajar mencintai tanah air, menghargai budaya, dan mendukung ekonomi lokal. Cintai Indonesia, mulai dari budaya dan rasa yang ada di sekitarmu. Kita rawat warisan kuliner lokal seperti geblek, karena dari makanan rakyat kita belajar tentang cinta tanah air, semangat berdikari, dan pentingnya melestarikan jati diri bangsa.